Pemirsa, unjuk rasa di kantor Wali Kota Bau-Bau oleh ribuan warga dan komunitas pemilik sound system yang mendesak pencabutan larangan joget di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Unjuk rasa sejumlah komunitas pemilik sound system dan ribuan warga Bau-Bau di depan kantor Wali Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Masa mendesak Wali Kota Bau-Bau segera mencabut surat edaran terkait larangan menggelar acara joget di ruang terbuka saat larut malam. Unjuk rasa pun berakhir bentrok antara massa dan Satpol PP serta polisi yang berjaga. Surat larangan joget hingga dini hari dikeluarkan karena banyaknya warga yang mengeluh terganggu jam istirahat mereka. Massa yang mencoba masuk ke dalam kantor Wali Kota Bau-Bau namun dihalau oleh petugas dan membuat massa semakin brutal. Mereka melempari polisi dan Satpol PP dengan batu hingga membuat kaca kantor Wali Kota Bau-Bau pecah. Tak sampai di situ saja, massa juga membakar sesuatu dan melempari petugas dengan api. Satpol PP sudah sampaikan untuk bersabar menunggu, tetapi mereka rupanya terlalu arogan. Saya kira mereka arogan, mereka tidak bersabar lagi. Tadi juga kami dipanggil dengan Pak Sekda agar memanggil perwakilan mereka, tetapi pas kami turun sudah melempar, sudah bunyi pica kaca. Ambil tonnya! Untuk menghindari massa semakin brutal, petugas pun menangkap sejumlah pengunjuk rasa yang diduga menjadi penyebab kericuhan. Sementara sebagian yang lain pun kocar-kacir melarikan diri. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba Ayus melaporkan. Warga Bekadang iring-iringan mobil Bupati Nagekeo di Nusa Tenggara Barat, pemirsa, di mana mereka juga memblokade jalan sebagai bentuk protes atas kebijakan hak tanah leluhur. Kami sudah angkat kamu, banting kami. Warga desa Tonggu Rambang, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, memblokade jalan raya. Aksi blokade ini sebagai bentuk protes atas tindakan Bupati Nagekeo yang dianggap tidak menghargai perjuangan mereka dalam mempertahankan hak atas tanah leluhur. Hal itu dipicu oleh pembongkaran spanduk yang dipasang oleh warga desa Tonggu Rambang tentang hak atas tanah. Situasi memanas saat mobil Bupati Nagekeo, Simplicius Donatus, yang dikawal mencoba menghindari blokade massa. Hal itu dilihat oleh warga, sehingga warga yang marah memaksa Bupati turun dari mobilnya. Kami pasang muli, tapi dibongkar. Nah, justru karena dibongkar itu tuh, kami bawa royo. Yang kami buka itu yang kami tidak terima. Emosi, tidak ada apa-apanya. Aksi protes tersebut berakhir setelah warga menyuruh Bupati Nagekeo dan rombongan pulang. Blokade juga telah dibuka oleh petugas dan arus lalu lintas kembali normal. Dari Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan pencari kerja di Cianjur, Jawa Barat rela antri berdesakan untuk mendapatkan pekerjaan di salah satu toko. Meski pemilik toko hanya membuka lowongan kerja untuk 50 karyawan saja. Seperti inilah ribuan pelamar kerja yang rela antri hingga berdesakan di depan salah satu toko di Jalan Siliwangi, Cianjur, Jawa Barat. Para pekerja datang sejak subuh hingga siang hari. Didominasi para pelamar pekerja ini merupakan fresh graduate baik SMK maupun SMA. Diketahui toko yang berjalan di bidang fashion, makanan, sembako, dan lainnya merekrut sebanyak 50 karyawan untuk ditempatkan di posisi kasir, konten kreator, bagian gudang, dan pramuniaga. Tidak hanya datang dari dalam kota, para pelamar juga datang dari Bogor, Sukabumi, dan Pangandaran. Sebetulnya untuk rencana awal itu kan kita walk-in interview ya, jadi pas melamar langsung diinterview di hari yang sama gitu. Cuman diinformasikan dari satpam katanya jam 5 subuh udah
pada datang, dan pas kita datang juga wah lebih dari 1.000 sih. Rencana sih nggak sampai 500 gitu, ternyata di luar ekspektasi kayak gitu. Pihak toko akan terus berupaya dan menyeleksi para pelamar dalam kurun waktu 1 minggu ke depan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan. Berikutnya kita beralih ke kasus kematian diplomat muda Kemenlu pemirsa, di mana polisi membenarkan istri Arya Daru Pangayunan menghubungi penjaga kos hingga 3 kali. Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak membenarkan istri dari diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang tewas di kamar indekosnya, Arya Daru Pangayunan, sempat menelpon penjaga indekos sebanyak 3 kali. Awalnya istri Arya sempat menghubungi nomor lama penjaga indekos untuk meminta bantuan dicarikan keberadaan suaminya. Namun nomor tersebut sudah tidak aktif lagi. Istri Arya kemudian menghubungi penjaga indekos di nomor barunya. Saat itu nomor penjaga indekos sudah aktif dan dapat dihubungi. Setelah melakukan panggilan telepon, istri dari Arya kembali menghubungi nomor penjaga indekos pada Selasa pagi untuk menanyakan kabar keberadaan suaminya. Setelah istri Arya menelpon untuk mencari keberadaan suaminya, penjaga indekos lantas bolak-balik di depan kamar Arya untuk mengecek situasi. Namun Reonald belum memberikan informasi lebih lanjut sejak kapan Arya hilang kontak dengan istrinya. 3 kali istri korban menghubungi penjaga kos untuk mengecek kamar korban. Itulah kenapa penjaga kos bolak-balik sambil memeriksa kondisi kamarnya korban, sehingga paginya baru dari penjaga korban untuk membuka kamar. Setelah jenazah Arya Daru Pangayunan ditemukan, belum terkuak apa penyebab kematiannya. Hingga Senin sore, polisi masih melakukan pendalaman terhadap kasus tewasnya Arya dengan mengedepankan prinsip scientific crime investigation. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, razia patuh yang serentak berlangsung di seluruh Indonesia diwarnai berbagai insiden. Di Bengkulu Tengah, pengendara yang terjaring razia melawan dengan menggunakan pisau. Tembakan peringatan berulang kali dilepaskan untuk menghentikan aksi pengendara motor yang akan menyerang polisi. Bukannya menyerah, pelaku yang tengah membawa sebilah pisau ini memilih kabur. Aksi kejar-kejaran antara polisi dan pelaku tidak terhindarkan. Pelaku yang sempat bersembunyi di dalam semak-semak akhirnya berhasil ditangkap. Dari hasil pemeriksaan diketahui pelaku adalah warga Kota Bengkulu yang dalam kondisi mabuk. Jadi pada saat melaksanakan operasi, salah satu warga yang diduga pelaku ini langsung diberhentikan, tidak menerima, kemudian mengeluarkan saja menyerang anggota lantas, yaitu Ibda Zilfi. Diserangnya, ngejar, kemudian diduga pelaku ini kabur ke hutan di belakang rumah orang, kemudian kabur, dikejar sama anggota. Berjarak mungkin kurang lebih 200 meter dapat dikejar itu, dan ditemukan sajamnya juga. Kita amankan dulu orangnya, kemudian kita cari lagi. Sajamnya belum ketemu, kita temukan juga sajamnya itu, dapat juga sajamnya yang untuk menusuk anggota lantas tadi. Dari Bengkulu Tengah, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi merilis merek beras premium yang diduga dioplos dengan beras berkualitas standar. Total ada 26 merek dagang beras premium yang beredar di masyarakat. Satgas Pangan Polri mengungkap 26 merek beras premium yang diduga dioplos dengan beras biasa. 4 produsen beras premium yang diduga melakukan praktek curang tersebut telah diperiksa pada hari Kamis lalu.
Keempat produsen tersebut yaitu Wilmar Group, Food Station Cipinang Jaya, Belitang Panen Raya, dan Sentosa Utama Lestari atau Java Group. Dan berikut adalah merek dagang beras premium yang terindikasi dioplos dengan beras berkualitas standar. Merek dagang Sania, Sofia, Fortune, dan Slip yang diproduksi oleh Wilmar Group. Alfamidi Setra Pulen, beras premium Setra Ramos, beras Pulen Wangi, Food Station, Ramos Premium, Setra Pulen, dan Setra Ramos diproduksi oleh PT Food Station Cipinang Raya. Merek beras Raja Platinum dan Raja Ultima, produksi perusahaan Belitang Panen Raya. Kemudian beras merek Ayana, produksi Sentosa Utama Lestari atau Java Group. PT Unifood Candi Indonesia yang memproduksi beras premium merek Lezat dan Laris. Beras merek Topi Koko, produksi PT Buyung Putra Sembada. Kemudian Elevas Maximus dan Slip Hammer, produksi PT Bintang Terang Lestari Abadi. Merek Dua Koki dan beras Subur Jaya, produksi PT Subur Jaya Indotama. Beras merek Raja Udang dan Kakak Adik, produksi CV Bumi Jaya Sejati. Serta merek Pandan Wangi BMW Citra, Kepala Pandan Wangi, dan Medium Pandan Wangi, produksi PT Jaya Utama Santika. Masyarakat diimbau waspada dan mengenali daftar merek beras oplosan tersebut. Karena jangan-jangan salah satunya adalah beras yang biasa kita konsumsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, terkait dugaan beras premium yang dioplos, lantas seperti apa penjelasan dari pedagang dan seperti apa bedanya beras premium dan juga medium? Berikut laporan jurnalis iNews Nata Arman dan juru kamera Sadu Santo bersama dengan pedagang beras Pasar Induk Cipinang, Jakarta. Oke, mungkin Bapak bisa dijelaskan, bisa secara langsung dilihat kira-kira apa sih perbedaannya untuk masyarakat juga biar tahu perbedaan beras premium dan beras yang reguler yang ada di sini. Mungkin Bapak bisa tunjukkan? Beras premium ya? Ya, tunjukkan. Pemirsa, kita akan melihat secara langsung perbedaan beras premium dan juga beras dari yang reguler. Ini apa jenisnya? Contoh beras medium ya, bukan reguler namanya beras medium. Beras medium itu dari derajat sosok, dia kurang licin. Jadi kalau mesin poles itu poles sekali gitu loh. Terus kadar brokennya lebih banyak. Baik. Dia maksimal 15%. Nah, untuk harganya, harga ecerannya berapa, Pak? Harga saat ini medium 13.000 lebih nih, 13.600. Padahal yang headnya cuma 12.500. Kemudian untuk yang premium ini kan katanya ada selisih harga bahkan 2-3.000. Untuk premium kira-kira bisa tunjukin di mana? Contohnya kayak gini. Baik. Oh, lebih putih juga, lebih bersih ya? Dari warna dia lebih putih. Terus untuk ukuran kadar broken dia maksimal 5%. Dia derajat sosoknya lebih tinggi. Soalnya apa? Karena nyelipnya, molesnya itu bisa 2-3 kali. Terus brokennya diayak. Terus kadar airnya juga tidak boleh melebihi dari 14%. Biar apa? Kalau di bawah 14% itu beras kita mau disimpan setahun sampai setahun setengah itu kuat. Kemudian penegasan untuk sekarang, harga sekarang nih, harga premium yang murni itu berapa? Premium untuk seorang pria memproduksi ratusan lembar uang palsu di Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat, pecahan 100 dan 50.000 rupiah. Ini pelaku menjual uang palsu melalui media sosial dengan keuntungan 300.000 rupiah per 1 juta uang palsu. Polisi dari Polres Cimahi bergerak menuju lokasi pembuatan uang palsu di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Pelaku tak berkutik saat polisi menyergapnya tengah membuat uang palsu. Pelaku yang berusia 20 tahun merupakan pedagang ketan. Polisi mengamankan barang bukti ratusan uang palsu dengan pecahan 50 dan 100.000 rupiah, stempel UV, printer, dan spray khusus yang digunakan untuk memberi tekstur mirip uang asli. Pelaku memproduksi uang palsu untuk dijual kembali ke pemesan. Dari 1 juta uang palsu dijual 1.200.000 rupiah hingga pelaku mendapat keuntungan 300.000 rupiah.
Terus kalau yang tadi tuh, jualan yang di siapa aja? Ke yang beli Pak? Ya, yang kamu kenal. Pelaku sudah beroperasi sekitar 3 bulan dan uang palsu dijual ke pembeli. Kebakaran hebat terjadi di sebuah gudang kayu di Kota Kediri, Jawa Timur. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang melalap gudang kayu berlantai 2 di Kelurahan Bawang, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur. Banyaknya material kayu yang mudah terbakar membuat api semakin membesar, hingga menghanguskan sisi gudang serta 1 unit sepeda motor. Untuk memadamkan api, petugas mengerahkan 3 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa karena saat kebakaran tidak ada aktivitas di lokasi. Untuk penyebab kebakaran masih kita lakukan penyelidikan karena sampai dengan saat ini juga petugas damkar masih berupaya untuk memastikan api telah padam dengan sempurna. Nanti ketika memang sudah dinyatakan api mati, baru kita dari Satreskrim beserta tim dari Inavis akan melakukan pengecekan olah TKP. Hingga kini petugas damkar dan kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui pasti penyebab kebakaran. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio Ainus melaporkan.